Hai, welcome to Cinemazi. Hari ini Mimin mau dongeng nih buat kalian yang lagi rebahan, yang lagi gabut, yang lagi jadi pengangguran, yang lagi galau karena ditinggal pacarnya nikah. Haha. Film ini berjudul Rio 2. Tentu saja, film ini lanjutan dari Rio 1. Yang belum nonton Rio 1, silakan kalian nonton terlebih dahulu, biar kalian gak bingung. Daripada kelamaan dengerin Mimin ngebacot, langsung aja kita masuk ke alur cerita. Film ini diawali dengan memperlihatkan euforia dari semua burung yang sedang menggelar pesta di depan patung Christie Ready March. Mereka sangat senang bernyanyi dan menari. Mimin juga senang nih bernyanyi dan menari. Sepertinya Mimin keturunan burung nih, hehehe. Tak terkecuali satu pasangan baru yaitu Blue dan Jewel. Saat mereka tengah asik larut dalam pesta itu, Blue dan Jewel kemudian menyadari bahwa anak-anak mereka menghilang dari pengawasannya. Worries right here. Makanya Bu, anaknya dirantai tuh biar nggak hilang-hilang. Salah satu burung di sana yang bernama Louis kemudian memberitahu ke mereka ketiga anak mereka tengah diasuh oleh burung yang bernama Tini. Tak lama kemudian, Blue berhasil menemukan di mana letak anak-anak mereka. Wih, canggih nih, pasti pakai GPS. Dan ia sangat kaget saat mendapati mereka mencoba untuk memainkan petasan yang sangat berbahaya bagi anak-anak. Bahkan mereka menjahili Tini dan memasangkan dirinya ke salah satu petasan itu. Blue lalu menasehati ketiga anaknya bahwa perbuatan mereka ini sudah keterlaluan dan berbahaya. Tuh kan, apa kata Mimin? Bocil jangan main petasan. Dimarahin bapak lu kan? Namun ada satu hal yang ia tak sadari. Korek yang ia pegang ternyata masih menyala. Dan secara tak sengaja mengenai sumbu petasan yang masih terdapat Tini di dalamnya. Saat ia mencoba menyelamatkan Tini, justru Blue yang menjadi terperangkap dalam petasan itu. Dan hanya dengan hitungan detik, petasan-petasan itu langsung melesat ke langit. Ketiga anaknya bersama dengan Jewel hanya bisa menertawakan betapa lugu dan konyolnya Blue. Dasar bocil, udah tahu salah gak minta maaf, malah ngetawain. Durhaka lu, dikutuk lu jadi monyet. Sementara itu, majikan mereka, Linda dan Tulio, tengah menjelajahi di hutan Amazon untuk mengembalikan beberapa spesies ke hutan aslinya. Di sana, mereka menemukan sebuah hal yang mencengangkan. Mereka menemukan spesies pig Macau, yang merupakan spesies yang sejenis dengan Blue. Penemuan ini menjadi salah satu hal yang sangat menghebohkan publik. Tak terkecuali Blue dan Jewel. Hal ini memberi Jewel sebuah ide jika mereka harus kembali ke alam liar dan bersama dengan spesies mereka. Bukannya hidup seperti manusia yang sangat menyalahi naluri hewan mereka. Blue menganggap bahwa ini adalah ide yang buruk, karena ia sendiri sudah nyaman dengan kehidupan yang sekarang. Senyaman aku dengannya juga nih, hehehe. Sedangkan Jewel sangat senang dengan kabar ini dan sangat ingin hidup kembali ke alam bebas. Akhirnya, setelah mempertimbangkan semua hal, dengan cukup berat hati, Blue menyetujui keputusan Jewel jika mereka akan pergi ke hutan Amazon bersama keluarga kecil mereka dan beberapa teman burungnya. Namun dalam hati kecilnya, ia masih berharap semoga mereka dapat segera kembali ke Rio lagi secepatnya. Oke, lanjut ke esokan harinya. Dengan bermodalkan GPS yang Blue ambil dari ruangan Linda. Wah, ternyata burung bisa pakai GPS juga ya. Mimin baru tahu nih. Mereka terbang menuju ke hutan Amazon. Perjalanan menggunakan GPS ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Jewel masih menatap Blue dengan sangat heran. Karena semua perilaku Blue masih sangat bergantung pada teknologi daripada naluri hewannya. Jewel kemudian mengajak Blue untuk lebih santai dan mengajak Blue untuk menggunakan naluri burungnya. Oh, ternyata si burung udah naluri manusia. Makanya dia pakai GPS.
Oke, lanjut. Untuk menuntun mereka terbang menuju ke hutan Amazon, rombongan Blue pun terbang menuju ke berbagai negara dan wilayah. Hingga sampailah mereka ke pelabuhan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Di tempat yang sama, ternyata terdapat Nigel yang merupakan seekor burung kakak tua yang memiliki dendam yang cukup besar pada Blue. Ia secara tak sengaja melihat Blue dan keluarganya yang tengah bertengkar di sebuah mercusuar pelabuhan dan akan menumpang ke salah satu kapal yang menuju ke sungai Amazon. Nigel kemudian teringat kejadian di mana dirinya masuk ke baling-baling pesawat. Dan menyebabkan dirinya tidak bisa terbang sampai saat ini. Akibat dari pertarungannya dengan Blue, dengan api amarah yang sangat menggebu-gebu, ia kemudian mencoba mendatangi mereka itu untuk mengejar Blue. Nigel yang melihat Blue menaiki sebuah kapal, kemudian berusaha untuk menyusulnya, agar ia bisa membalaskan dendamnya. Ia tak lupa mengajak Geddy dan juga Carly untuk pergi bersamanya. Sesampainya di kapal, Nigel menunggu hingga tengah malam, agar semua orang tertidur dan ia bisa melancarkan aksinya menyerang Blue dan rombongannya. Namun, saat ini hampir berhasil mendekati Blue. Tak sengaja ia menekan klakson kapal itu dan membuat semua penumpang kapal terbangun. Alhasil, karena semua penumpang panik, ia tidak sengaja terpental keluar dari kapal dan terjebur ke sungai. "Oi lumba-lumba, tolongin tuh burung, kasihan gak bisa berenang. Hahaha." Di hutan Amazon sendiri, ternyata terdapat sekelompok penebang jahat yang bermaksud meraup keuntungan mereka sendiri dengan menebang pepohonan yang ada di hutan untuk mereka jual. Setelah mendengar kabar mengenai burung Spik Makau yang berada di hutan ini, mereka juga ingin menangkap burung ini untuk dijual balikan ke pasar ilegal. Dasar manusia, suka serakah. Untung Mimin gak gitu. Sombong amat. Bos dari penebangan ini kemudian memerintahkan untuk mempercepat penebangan mereka dan juga menyuruh yang lainnya untuk menghentikan Tulio dan Linda yang tengah melakukan pencarian burung Spik Makau agar mereka bisa menemukannya lebih dahulu. Lanjut keesokan harinya, rombongan Blue telah sampai di hutan Amazon yang nampak asing bagi mereka. Beberapa saat kemudian, Blue beserta rombongan dibawa oleh beberapa burung menuju ke suatu tempat ke hutan ini. Betapa kagetnya mereka jika ternyata burung-burung tadi adalah spesies Spik Makau yang secara tidak langsung adalah keluarga mereka. Semua nampak sangat takjub saat mengetahui mereka memiliki kawanan yang cukup banyak. Hal yang tak terduga pun terjadi. Ternyata pimpinan dari koloni Spik Makau yang bernama Ecuador adalah ayah dari Jewel. Ia langsung menangis saat mengetahui putri kecilnya yang dulu menghilang ternyata masih hidup dan bisa kembali lagi padanya. I'm here. Daddy. Tak berhenti sampai di situ. Ecuador sangat senang saat mengetahui bahwa ia adalah seorang kakek yang memiliki ketiga cucu yang sangat lucu dan menggemaskan. Semua burung di situ sangat senang dengan kembalinya Jewel ke koloni ini, tak terkecuali Roberto. Ia adalah sahabat kecil Jewel yang ikut membantu ayahnya untuk menjaga koloni Spik Makau. Roberto sangat senang saat sahabat kecilnya kembali pulang dengan selamat dan nampak semakin cantik sekarang. Dia mengajak Jewel untuk merayakan kepulangannya bersama para koloni Spik Makau yang lain. Setelah pesta selesai, Blue dan keluarganya tinggal di sarang milik Beto yang nampak sangat indah dan mewah. Sarang ini sangatlah besar untuk Beto tinggali sendirian. Anak-anak Blue nampak sangat takjub dengan keindahan ini, sehingga mereka langsung menuju ke sebuah kamar yang paling besar di sana. Karena hari ini sudah malam, Jewel kemudian menyanyikan lagu pengantar tidur. Setelah mereka tidur, sambil bercerita betapa senangnya Jewel bisa kembali ke rumah. Keesokan paginya, Ecuador mengajak Blue untuk berlatih pertahanan diri di alam liar. Blue nampak sangat gugup karena selama ini ia tidak pernah hidup di hutan liar dan tidak tahu hal apa yang harus dilakukan oleh seekor burung di alam liar.
Ecuador mengajarkan Blue bagaimana menggunakan paruhnya sebagai senjata utama mereka dalam bertahan dan menyelamatkan diri mereka. Selain itu, ia juga mengajarkan Blue bagaimana cara terbang yang baik agar mereka mudah menghindar dari musuh, sebagai senjata utama mereka dalam bertahan dan menyelamatkan diri mereka. Selain itu, ia juga mengajarkan Blue bagaimana cara terbang yang baik agar mereka mudah menghindar dari musuh. Ajar Mimin juga dong burung, biar Mimin bisa menghindar dari kenyataan. Dan juga tidak terlihat oleh para manusia. Tak berapa lama dari mereka terbang, tiba-tiba beberapa penebang hutan masuk ke wilayah Paraspik Macau. Blue kemudian menyarankan agar mereka mencari keberadaan Linda, yang merupakan majikan Blue selama ini. Namun Ecuador menolak karena menganggap semua manusia itu sama. Mereka hanya ingin memburu Paraspik Macau dan memusnahkan koloni mereka. Mereka kemudian kembali ke sarang untuk menjumpai Jewel dan anak-anak. Blue masih terlihat kesal karena ia sangat tidak suka tinggal di hutan ini. Sementara Ecuador menganggap bahwa Blue tidak becus sebagai seekor burung karena ia bahkan tidak bisa menggunakan paruh dan insting hewannya dalam hal apapun. Karena sangat kesal akan perkataan ayah mertuanya, Blue kemudian memutuskan untuk pergi mencari hadiah bagi istrinya. Ia kemudian menemukan sebuah pohon kacang dan ingin membawanya ke Jewel sebagai hadiah. Namun hal ini ternyata membawa petaka baru baginya. Well, what do we have here? Blue tak sengaja masuk ke wilayah burung musuhnya dan menimbulkan perpecahan lagi antara dua spesies ini. Dalam satu burung yang bernama Felix, kemudian mengatakan bahwa mereka harus berperang di Pit of Doom. Akibat kebodohannya ini, Roberto dan pasukan terbaiknya harus memenangkan permainan ini, agar mereka tidak kehilangan pohon kacang mereka. Pertandingan ini nampak begitu sengit, dan perlahan tim Roberto nampak kewalahan, sehingga salah satu pemainnya harus gugur. Blue kemudian menggantikan salah satu pemain dan mencoba mengambil bola dari musuh. Hal konyol pun terjadi saat Blue sudah mendapatkan bolanya. Ia justru menendang ke gawang timnya sendiri dan menyebabkan skor mereka harus berkurang. Karena itu adalah sebuah gol bunuh diri. Koloni mereka kalah dalam pertandingan ini dan menyebabkan kekecewaan yang sangat besar bagi koloninya, tak terkecuali Jewel dan anak-anak mereka. Karena merasa tidak pantas untuk hidup di sini, Blue kemudian bertekad untuk mencari keberadaan Linda dan Tulio dalam hutan ini dengan GPS-nya. Setelah terbang cukup jauh, akhirnya ia bisa menemukan Linda dan Tulio yang sedang terikat di sebuah pohon raksasa di tengah-tengah hutan. Linda? Down here! What? Blue? Linda memberitahu kepada Blue jika para penebang hutan tengah mencari di mana letak sarang Spik Macau. Mendengar hal ini, ia kemudian langsung membebaskan mereka berdua. Dan dengan segera, Blue pergi menuju luar hutan untuk menghadang para penebang. Berto yang sudah mendengar kabar bahwa para manusia mendekati sarang Spik Macau, kemudian memberitahukan semua burung dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini. Namun Jewel enggan ikut pergi bersama mereka, karena ia ingin pergi jika dengan Blue. Ternyata Jewel setia juga ya sama Blue. Boleh nih jadi panutan si Jewel, hehehe. Setelah mendapatkan ide, Blue kemudian kembali ke sarangnya untuk mencoba menyatukan semua koloninya dan melakukan perlawanan pada para manusia. Sesampainya di sana dan mengutarakan ide ini, Ecuador menganggap ide ini sangatlah gila dan tidak masuk akal. Namun, berkat tekad yang sangat kuat dan bantuan Jewel, akhirnya Ecuador mau untuk mengikuti saran dari Blue untuk menyerang manusia. Semua koloni langsung menyerang semua penebang beserta mesin-mesin yang mereka gunakan dan membuat semua orang berhamburan pergi. Para burung kemudian melihat sosok Linda dan Tulio yang selama ini diceritakan oleh Blue, karena mereka berbeda dengan manusia yang lain, dan mereka melihat perkataan Blue benar adanya. Tak lama kemudian, muncul sesosok bos para penebang yang ternyata sudah mempersiapkan beberapa bom di dalam hutan, hingga mereka bisa menghancurkan seisi hutan dengan mudah. Mengetahui hal ini,
Blue kemudian masuk ke dalam hutan untuk mematikan bom yang dipasang ke beberapa pohon yang sudah ditandai. Saat Blue tengah membawa salah satu bom menuju ke udara, ternyata terdapat Nigel yang ikut tergantung pada sumbu bom itu. Nigel ternyata masih mencoba untuk mencelakakan Blue dan melancarkan aksi balas dendamnya. Tak lama kemudian, bom itu meledak di udara dan membuat suara ledakan yang sangat besar. Deja vu, Blue. Nigel! Semua orang yang melihat ledakan itu mengira bahwa Blue tewas karena ikut meledak bersama bom itu. Padahal Blue dan Nigel terpental ke bawah, sehingga membuat mereka terpental ke pohon dan membuat mereka tersangkut di salah satu rantingnya. Berkat keberanian Blue, akhirnya dia bisa menyelamatkan seluruh hutan dan semua hewan yang ada di dalamnya, termasuk spesiesnya. Akhirnya, hutan Amazon yang dijadikan cagar alam, agar semua ekosistem yang ada di dalamnya tidak akan pernah punah. Film pun selesai. Bagaimana nih menurut kalian alur ceritanya? Semoga menghibur ya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sampai jumpa dengan Mimin ya di alur cerita berikutnya. And see you, bye-bye.